Justru ini menarik untuk dibahas tentang sampah elektronik gitu. Ya, gini Ibu Bapak sekalian. Jadi kita TOT sebetulnya memang targetnya adalah di masyarakat. Gimana masyarakat mengerti dulu. Saya paham banget Ibu Bapak sering banget sosialisasi di lapangan pakai bahasa-bahasa permen atau bahasa-bahasa pemerintah. Sedangkan praktek di lapangan mereka nggak peduli itu. Mereka lebih ngerti ini. That's why sebagai fasilitator biasanya kita mengajarkan hal-hal yang mudah banget di lapangan. Setuju dengan Pak Dion bilang, ini lanjutannya itu adalah nanti ada yang bagian pengelolaan sampah. Yang kita dorong justru nanti bukan ini, justru kita dorong adalah pengurangan di atasnya lagi seperti itu. Ibu Bapak sekalian, bagian ini sebetulnya saya paham Ibu Bapak mengerti. Pertanyaan saya adalah, kalau sampah elektronik, kemarin di baseline ditanyain, sampah TV yang udah dipilah plastiknya di industri yang punya izin itu masuknya kemana? Oke, saya ulang lagi konteksnya ya. Saya lagi ini. TV, dengerin Ibu Bapak, nanti ditanya lagi salah takut. TV yang udah dipilah di industri yang punya izin pengelolaannya, ada plastiknya, itu akan masuk kemana? Plastiknya. Ya. Oh, plastiknya ya daur ulang. Oke. Kan udah dismantle kan? Yes. Ceritanya. Betul. Nah, ini saya bilang, biasanya itu tergantung konteksnya. Kita tuh selalu terburu-buru menentukan sesuatu tanpa melihat konteksnya. Saya mau tanya, galon ada kontaminasi oli, masuknya kemana? B3, betul. Apapun yang ada kontaminasi akan masuknya ke, betul. Tapi kalau nggak ada kontaminasi, masih stay di sana. Betul. Sama juga nih kayak saset. Saset masuk residu kenapa? Oke, konteksnya bersih misalnya. Nggak kotor, langsung dari rumah karena belum masuk ke TPS. Balik lagi, saya setuju dengan Bapak Ibu semua, kalau masih bisa dimanfaatkan dan masih dipakai, dia bisa masuknya ke guna ulang. Balik lagi, konteksnya guna ulang definisinya apa? Sesuatu yang masih bisa dipakai. Entah dia mau bungkus tanah buat bibit cabai misalnya. Di beberapa daerah pertanian yang agak pintaran dikit petaninya dia pakai ini, dia nggak buang. Kenapa masuk residu? Ya tadi kotor, nggak ada harganya, gitu. Sama juga saya mau tanya, kalau galonnya pecah masuknya kemana? Daur ulang, betul. Jadi balik lagi konteksnya, gitu. Saya mau tanya lagi nih, satu lagi ya sebelum kita lanjut rantai nilai. Pembalut Pampers deh. Pampersnya bersih, dari rumah udah dibersihin. Kenapa daur ulang? Silakan Bu. Yang sudah dibersihkan masih bisa dimanfaatkan melalui proses industri, kan tadi udah dijelasin ada teknologi yang bisa mengolah Pampers yang sudah dibersihkan. Jadi Betul. masih punya nilai ekonomis. Betul. Jadi di Indonesia atau mungkin di beberapa negara berkembang, kenapa dia masuknya masih ke residu? Ya karena belum ada teknologi yang bisa mengelola itu secara ekonomis. Saset itu saya dulu pernah dengar, ada industri yang ngolahnya jadi tali rafia, karena dikumpulin sekali banyak memang. Tapi untuk ngumpulinnya setengah mati. Makanya bank sampah buangnya ke TPA. Jadi Ibu Bapak sekalian, ini balik lagi ke konteksnya. Makanya ketika menjelaskan sesuatu nanti ke bank sampah, tanya lagi ke mereka. Ibu Bapak tidak menjelaskan, tapi tanya ke mereka biar mereka yang menilai sendiri. Begitu, kita lanjut ke rantai nilai. Oke, Tar, ini karet, kaca jendela ada lagi nggak yang mau nanya? Siap. Oke. Berarti ada dua ya, kaca jendela, karet. Ibu ada? Spring bed, oke. Ada lagi yang aneh-aneh ditemuin di lapangan? Kita kumpulin dulu nih. Sofa 4, ada lagi? Ini Ibu Bapak sekalian mau dijawab kan? Silakan Pak Wayan. Terima kasih. Jadi ban, jendela, lagi sprint bed.
Kembali jawabannya tergantung konteks bagaimana kita pengelolaannya. Silakan Pak. Contohnya untuk di ban dalam konteks kecil dapat kita angkat menjadi barang upcycle, kerajinan-kerajinan tangan, tetapi dalam konteks yang besar asalkan ada komunitas. Karena tidak mungkin satu. Kalau kita berkumpul banyak, jadi bisa kita kumpulkan, bisa kita setor menjadi bahan pematik di pabrik semen seperti yang sudah dijelaskan sama Ibu tadi. Ya, untuk di kaca jendela kita bisa bersaudara dengan teman-teman yang di Tegalalang. Di sana industri pengrajin terkait dengan pengolahan kaca menjadi hiasan. Di mana Pak tadi Pak? Di Tegalalang. Tegalalang Ya, Pak. industri rumah tangga itu bisa kita kerjasamakan ke sana. Boleh. Siap, nanti kita kerjasamakan ya. Kemudian untuk Spring bed Pak. di spring bed di tempat kami biasanya untuk sponnya kita bongkar, tetapi untuk di ringnya dari dalam itu harus kita potong-potong sehingga bisa dimasukkan menjadi ke besi klaster 2. Terima kasih. Sofa satu lagi Pak. Kalau di sofa itu biasanya kita permak saja lah. Siap. Oke. Makasih Pak Wayan, kita kasih aplaus buat Pak Wayan. Oke, ini konteks ya Pak ya. Pertanyaan balik lagi ke konteks Pak. Kalau selama dia masih bisa didaur ulang, masuknya daur ulang. Kalau selama dia masih bisa guna ulang, masuknya guna ulang. Kalau selama dia ada kontaminasi, masuknya B3 Pak. Kalau nggak bisa diapa-apain lagi, udah guna ulang nggak masuk, daur ulang nggak masuk, nggak ada kontaminasi, berarti residu. Kalau dibalikin ke konteks, kalau saya sih akan membalikin ke konteks Pak. Di lapangan tuh mungkin kita bisa menjelaskan, oh iya bank sampah nggak boleh ngelola B3. TV aja tuh masuk bank sampah nggak boleh. Kalau ngikutin aturan, masalahnya saya balikin lagi ke ibu bapak sekalian, apakah aturan ditegakin? Apakah dijalankan? Kalau nggak dijalankan kita nggak bisa ngomongin itu, soalnya itu aja nggak dijalankan. Banyak kok bank sampah itu yang ngumpulin limbah medis, karena ada harganya. Nah makanya kita memulainya adalah ke merekanya, mereka yang memutuskan, jadi dia tahu. Ketika misalnya itu masuknya konteksnya B3, karena itu ada kontaminasi, biarkan mereka memutuskan. Karena gini, kenapa model pembelajarannya adalah mereka yang memutuskan setelah mereka tahu konteks, gitu. Jadi kalau konkretnya saya balikin ke Bapak Ibu sekalian, ikutin aturan yang ada. Kayaknya lebih lengkap sih di aturan itu. Pertanyaannya apakah itu tuh gimana cara mensosialisasikannya dengan gampang. Kayaknya kalau kita bahas ini 2 hari nggak beres-beres. Lanjut ke ini. Buka buku halaman 25 Ibu Bapak. Jadi ini rantai nilai daur ulang. Kita ngomongin tentang rantai nilai. Ada yang tahu apa itu rantai nilai? Putaran apa Pak? Hulu ke hilir sama, siap. Ada yang mau nambahin? Gimana Bang Dian? Cocok? Oke, rantai nilai Ibu Bapak sama seperti Pak Wirta, Pak Wita. Jadi dari hulu ke hilir, terus balik lagi ke hulu. Hulunya apa Pak? Sumber sampah ya Pak ya, hilirnya industri daur ulang gitu. Jadi perputaran. Jadi kalau bahasa sederhananya adalah serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh masing-masing aktor di dalam rantai nilai untuk menambahkan nilai. Sehingga yang tadinya nilainya 0, jadi ada nilai. Bayangin botol kita nyebutin air mineral itu, kalau dibuang kan 0 ya nilainya. Tapi masuk ke bank sampah atau pemulung, jadi ada harganya. 1.500 lah atau 2.000 per kilo. Kalau yang agak bagusan tadi ada 5.000 ya Pak ya. Bisa 5.000. Itu 5.000 karena bisa bypass ya Pak ya. Gitu. Masing-masing aktor ini punya kontribusi di dalam rantai nilai. Baik itu bank sampah, TPS 3R, pusat daur ulang, TPST, ada lagi
pemulung, ada lagi, pengepul, ada lagi, PDU atau agregator juga, ada lagi, yang agak-agak high tech nih, startup, gitu, ada lagi. Nah, mereka semua punya kontribusi, sehingga itu ada nilai, makanya disebut rantai nilai. Kalau nggak ada nilai berarti tidak terjadi perputaran itu. Kita kasih contoh, misalnya botol PET dari sumber sampah, rumah tangga atau kantor atau hotel, restoran. Awalnya 0, tapi gara-gara ada pengepul, ada bank sampah, jadi ada nilai. Gitu. Ibu bapak di sini aware soal itu, karena bekerja di bidang pengolahan sampah. Tapi di sektor yang lain, di dinas yang lain, belum tentu aware soal itu. Gitu. Tapi kalau aware soal itu, bisa jadi ngurusin ini juga, karena ada uangnya. Lalu setelah bank sampah jual ke pengepul kecil. Setelah pengepul kecil, jual ke pengepul besar. Setelah pengepul besar, ke industri daur ulang. Biasanya ada di tengah-tengahnya tuh satu lagi, agregator. Ada yang tahu agregator? Ada yang tahu agregator? Ada pengepul kecil, pengepul besar. Ada agregator satu lagi di tengah-tengah ini nih. Penyalur, ya sama agen. Apa yang bedain dia sama pengepul besar? Dia nggak punya barang, dia punya link. Ada yang berbeda pendapatnya? B2B, business to business. Oke, pengepul besar ada loh yang punya kelembagaan. Di Jawa banyak. Di Papua jarang emang, betul. Ayo, agregator. Silakan. Korek, benar. Agregator tuh satu jenis barang, makanya dia bisa skalanya besar. Dia pusingnya cuma satu. Gitu, iya. Dia cuman itu aja, tapi makanya besar banget. Dia bisa mungkin 100 ton, lebih deh kayaknya bisa 1000 ton per bulan. Tapi kalau dia ngurusin kayak pengepul besar, pusing. Gitu. Di sini udah ada yang ngambil satu jenis barang, maksudnya yang off-takernya pernah ngambil satu jenis barang? Ngambilnya masih banyak ya Pak ya? Ada yang satu belum ya? Ada, Pak Wayan dia masih satu jenis barang ya pembelinya? Ah yes, itu agregator tuh Pak. Gitu. Jadi dia bisa skalanya besar banget, dia nggak pusing mikirin supply-nya. Gitu. Nah biasanya dia bisa ngasih harga lebih bagus tuh. Karena dia kompetisi sama yang lain. Habis dari agregator baru masuk ke industri daur ulang. Di sini dicetaklah bentuknya sesuai dengan kebutuhan, entah dia pellet atau dia bisa jual dalam bentuk yang udah dijadiin packaging. Baru masuk ke FMCG company, perusahaan consumer goods kayak Coca-Cola, Unilever, Danone. Baru balik lagi ke kita. Harapannya ini dijalankan untuk semua jenis sampah. Tapi prakteknya masih belum. Kenapa? Karena nilainya nggak kebuka Ibu Bapak. Tapi kalau udah tahu nilainya, pasti ini. Ada yang tahu berapa harga di level pengepul besar? Atau jenis barang dan harganya? Misalnya PET, kemarin Pak Wita udah bilang 5.500. Ada yang tahu nggak harga di pengepul besar ini untuk kardus? Selain Pak Wita deh, Pak Wita akan tahu. Siapa lagi ya? Pak Wayan juga tahu nih, selain Pak Wita sama Pak Wayan. Ada yang tahu harga kardus? 1.200, ada yang lain? 2.000? 2.000? Nah, 4.800. Pak Wita berapa Pak? Nggak apa-apa Pak, nggak apa-apa. Santai, mau sharing aja Pak. Ini bukan soal tinggi-tinggian. Ini jangan merasa
3.000. Yes, betul. 1.200, 2.000, 3.000, 4.000. Cocok? Udah tahu kan gimana? Bang Dian kemarin nanya. Oke. Tanya-tanya nih sama bapak-bapak ini. Oke. Ibu bapak sekalian, mengetahui ini, ibu bapak sekalian, mengetahui ini bagi bank sampah penting bagi mereka. Kenapa mereka perlu tahu ini? Karena dia bisa melihat sebetulnya secara supply chain dalam rantai yang panjang, rantai supply gitu, rantai pasok. Mereka biar tahu posisinya di mana. Kalau mereka tahu harganya masing-masing ini, teman-teman bank sampah itu pasti kepikiran. Ini mungkin baru taunya di sini ya Bu ya, harga 4.000 ya. Habis ini buka bank sampah sendiri. Betul, ini yang nggak diomongin sebetulnya. Minimum berapa Pak? Kalau di kita pengambilan minimal 2 ton. 2 ton baru dapat 4.000. Oke. Nah, mulai mikir dalam kepala ya. Oke. Bank sampah untuk dapatin 2 ton sulit kalau sendiri. Tapi kalau rame-rame bisa. Betul. Nah, bank sampah tuh tahu ini tuh penting, biar dia tahu satu posisinya di mana saat ini, dari mana barangnya berasal. Kalau di sini kan gambarnya cuman banyak lah, ada rumah tangga, ada sekolah, sama ada supermarket. Kebanyakan bank sampah itu masih banyak fokusnya di rumah tangga. Kalau dia tahu dari mana sumbernya, dia bisa naikin angkanya, berapa barang yang bisa dikumpulkan, mereka bisa dapetin harga yang bagus tadi. Gitu. Ada pertanyaan? Ini diam karena bingung atau sudah mengerti atau clear atau gimana nih? Belum. Itu nanti rencananya. Ada pertanyaan? Kalau enggak saya yang nanya. Boleh, saya nanya ya. Kalau pemulung di TPA itu bisa nggak ya jual langsung ke industri daur ulang? Kalau punya akses bisa. Yang lain ada punya pendapat? Satu-satu kita dengerin Mbak Ocha. Silakan Mbak Ocha. Harus ada legalitas ya Mbak ya untuk masuk ya. Betul. Oke. Ada lagi punya pendapat? Satu-satu. Satu. Sama skala. Spek. Ada lagi? Mbak Ulan? Jadi setahu saya pemulung di TPA itu ada beberapa jenis. Ada pemulung mandiri, ada pemulung yang bekerja untuk pengepul. Ya. Nah, untuk pemulung yang bekerja untuk pengepul, memang dia kayak ada keharusan untuk menjual di pengepul tersebut. Yap. Kalau untuk pemulung mandiri tentu saja akses itu sangat terbatas karena terkait dengan kuantiti dan jenis dari spesifikasi barang daur ulang yang bisa tembus ke pabrik pengolahan. Satu lagi faktor yang harus diperhatikan ketika kita akan menembus ke pengepul besar atau ke pabrik pengolahan atau agregator adalah transportasi. Nah, hal-hal tersebut yang kemudian sangat terbatas di kalangan pemulung. Untuk beberapa negara yang menyediakan, contohnya Brazil memang secara undang-undang merekognisi pemulung dalam sektor informalnya kan. Nah, untuk Brazil memang dia menyediakan secara resmi sejenis agregator sehingga masing-masing pemulung itu bisa
ijol-ijolan barang gitu kalau bahasa Jawanya ya. Jadi Apa misal tuh, tuker-tukeran. Oh, Misalnya saya pemulung yang berspesifikasi utama di kertas, sementara Mas Fikri mungkin di kaleng. Jadi kalau saya punya kaleng, biar duit saya lebih banyak belinya, harga belinya, saya akan titip ke Mas Fikri punya kertas ke saya. Nah itu dilegalkan oleh Brazil, tapi Indonesia memang setengah-setengah ya dalam mengadopsi pemulung. Jadi memang secara regulasi Indonesia tidak memasukkan pemulung menjadi sektor informal yang diakui dalam rantai nilai daur ulang. Dan sebagai informasi Bapak Ibu, penelitian beberapa tahun lalu itu menunjukkan bahwa nilai daur ulang di DKI Jakarta itu lebih besar daripada APBD DKI Jakarta. Jadi kalau misalnya PNS DKI Jakarta bisa dapat tukin yang berkali-kali lipat dari tukin kita, itu nilai daur ulang di sana lebih besar. ayo jadi pemulung. Iya Mas, itu sih, itu yang saya Siap. tahu. Makasih Pak Bulan. Betul. Jadi Ibu Bapak sekalian, jawaban Ibu Bapak semua itu betul. Mulai dari Pak Wayan bilang tadi bisa, pemulung bisa, tergantung kata Bang Dion speknya. Tergantung kata Mbak Ulan tadi dengan sekian banyak, kalau misalnya bisa kerja bareng-bareng juga bisa. Betul. Seperti yang Mbak Ocha bilang, legalitasnya juga harus ada kalau masuk industri daur ulang gitu. Seperti yang dibilang sama Mas Krisna, skalanya, jumlahnya. Jadi sebetulnya jawabannya bisa banget. Ibu Bapak sekalian tahu alasan untuk masuk ke sini. Nah pertanyaannya adalah, apakah kita sebagai pemerintah nih kalau di daerah maupun di pusat mau melakukan itu? Menurut saya bisa, tanpa harus ada aturan. Kita dukung aja di lapangan bagaimana mereka bekerja, kolaborasi aja sebetulnya ya. Karena kenapa? Banyak kok bank sampah yang mau bekerja dengan pemulung, banyak bank sampah yang juga bekerja dengan pengepul. Sebetulnya di lapangan itu jalan. Gitu. Kita aja yang melihatnya terpisah begitu. Mudah-mudahan Mbak Ulan jadi menteri nanti bisa mewujudkan itu Mbak. Saya juga pengen sebetulnya sektor informal itu dapat rekognisi. Karena memang apa namanya tadi kalau istilah kerennya shadow economy, lebih banyak memang uang yang berputar yang nggak masuk pajak tuh emang banyak. Gitu. Kalau ngomongin e-waste tuh lebih mantap lagi. Gitu. Silakan. Nilai pencemaran lingkungan yang cukup besar sebelum masuk pabrik pengolahan sampah daur ulang. Kita juga tahu bahwa Indonesia itu eksportir bahan plastik yang cukup besar. Kalau kita bisa ngelihat di website bagaimana sampah itu trade ke seluruh dunia, itu akan kebaca gitu. Nah yang lupa adalah sampah-sampah yang dulu sempat masuk diimpor ke Indonesia itu kan dicuci, dibersihin tuh Bapak Ibu. Nah ketika proses pencucian dan pembersihan itu tentu saja kita pakai jasa lingkungannya air, kemudian bagaimana limbah itu pasti langsung dibuang ke sungai atau tidak diolah dengan semestinya. Nah itu yang tidak terhitung di dalam pengelolaan sampah kita. Oke. Kalau kemudian Mas Fikri mau balik ke pemulung di TPA, kita juga harus balik ke konsep sanitary landfill, which is kalau itu dinaikkan di dalam satu konsep sanitary landfill yang akan diimani oleh Indonesia dan akan dilaksanakan, ingat bahwa prinsip dari sanitary landfill adalah minimalnya keterlibatan manusia di dalamnya. Nah itu kan tidak mungkin untuk negara berkembang seperti kita gitu. Jadi ada beberapa hal yang memang harus dikompromikan di sini, kita nggak bisa main hitam atau putih gitu. Setuju. Sedangkan jumlah pemulung itu adalah 5% dari seluruh penduduk Indonesia. Setuju. Gitu. Makasih Mbak Terima kasih. Wulan. Mas Andi, satu sebelum kita lanjut ke ini ya. Itu di depan. Sorry Mbak Luki lari-lari ya. Ya, izin Andi di GIZ. Mungkin kalau menyambung dari Mbak Bulan, karena kita di sini konteksnya GIZ kan berurusan dengan regulator ya. Mungkin Bapak Ibu KLHK, kita lebih tertarik juga mungkin nanti di peluang dan kendala kira-kira isu dari penceceran sampah khususnya plastik, karena memang lebih banyak diambil oleh pemulung dibanding ditangani oleh stakeholder terkait seperti perusahaan gitu. Mungkin nanti bisa dibahas bagaimana bisa mengatasi itu. Tapi ini agak di luar dari konteks bisnis ya. Ya. Itu aja. Thank you. Oke. Makasih Mas Andi. Ibu Bapak,
saya ingetin lagi, kita masih ngomongin tentang rantai nilai. Yang Ibu Bapak sebutin tadi, ayo dibahas di internal. Harusnya itu menarik untuk dibahas. Tapi balik ke konteks ini, setelah tahu ini, kita juga bisa menjelaskan ke bank sampah. Justru kita menanyakan ke mereka. Bukan kita yang bank sampah di sini, enggak, tanyain ke mereka. Mereka di mana sekarang? Mau ke mana? Apakah mau stay di sana aja? Atau mau hilang, atau mau pindah ke pengepul kecil, pengepul besar, industri daur ulang. Di pengalaman sebelum-sebelumnya, pada pengen jadi industri daur ulang. Alasannya cuma satu, duitnya banyak.